Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita ketemu dalam kasih Tuhan, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Apa kabar saat ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sudah cukup lama kita tidak ketemu, tapi saya percaya kita selalu dipersatukan dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mau mengajak Bapak-Bapak kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan, lebih mengenal lagi akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saya mengambil satu tema yang mungkin agak ekstrim kedengaran kita. Temanya berjudul fanatisme dan militansi dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gitu. Memang konotasi sebagian orang terhadap istilah fanatik maupun militan cenderung negatif, cenderung radikal. Karena ya memang juga fanatisme ini dan militansi ini dipakai oleh orang-orang yang melakukan hal-hal yang keliru, bahkan melakukan hal-hal yang jahat mengatasnamakan agama. Nah, itu sebabnya agar kita tidak ragu menjadi orang yang fanatis dan militan dalam mengiring akan Tuhan, kita perlu tahu sesungguhnya arti daripada fanatik itu dan militan itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, sesungguhnya pengertian fanatik dan militan yang benar itu sebetulnya adalah, kalau fanatik ialah suatu keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu ajaran yang dianut oleh seseorang, khususnya di bidang agama. Jadi sekali lagi, fanatik ialah suatu keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu ajaran yang dianut oleh seseorang, khususnya di bidang agama. Nah, kalau bicara tentang keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu ajaran agama, bukankah itu hal yang positif, saudara-saudara? Jadi tidak salah kalau seseorang itu fanatik di dalam agama. Yang menjadi salah apabila seseorang yang fanatik terhadap apa yang dianutnya, apa yang diajarkan oleh agamanya itu, kemudian tidak mau lagi bersentuhan dengan orang lain yang tidak sealiran dengannya. Nah, ini jadi menjadi salah. Fanatik itu kalau seseorang itu kemudian memang kuat di dalam, tidak tergoyahkan di dalam ajaran agamanya itu sendiri, tapi kemudian merasa paling benar, orang lain itu salah. Kalau tidak sealiran dengan dia itu salah. Dan bahkan tidak mau lagi bersentuhan dengan orang lain yang tidak sealiran dengannya. Nah, ini fanatik yang ya orang suka bilang kebablasan. Padahal kita perlu ingat semua bahwa manusia itulah makhluk sosial, makhluk yang berhubungan satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang kepercayaan itu masing-masing. Nah, ini yang supaya kita paham betul sesungguhnya, boleh apa tidak menjadi fanatik. Dan kalau kita lihat fanatik itu sesungguhnya kalau dilihat dari kacamata positif, ya merupakan satu memegang keyakinan yang teguh terhadap satu kepercayaan agamanya, itu hal yang positif tentunya. Puji Tuhan. Bahkan kita bersyukur sekali di tengah-tengah bangsa dan negara yang terdiri dari banyak agama. Dan para pemimpin negara maupun para pemimpin agama selalu menganjurkan agar umat dari masing-masing agama itu menjalankan ajaran agamanya dengan benar, dengan baik, dan selalu juga menganjurkan untuk menjaga hubungan yang baik antar umat agama itu sendiri, serta toleransi antar agama. Jadi ini patut disyukuri negara kita, gitu. Yang selalu kita, walaupun mungkin ada satu dua orang yang seperti yang katakan di atas itu, jadi fanatik yang kebablasan itu, yang merasa benar sendiri. Tapi sesungguhnya pemimpin-pemimpin negara, bahkan juga pemimpin-pemimpin agama apa itu pun selalu menganjurkan kepada umatnya untuk
menjalankan agamanya dengan baik, dengan benar, tapi juga menjaga hubungan yang baik antar agama itu sendiri, memiliki toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, patut disyukuri, saudara-saudara. Jadi, biar kita paham tentang arti daripada fanatisme dalam mengiring akan Tuhan itu sendiri. Tentunya dilihat dari kacamata positifnya. Puji Tuhan. Nah, sedangkan militansi itu sendiri, kita tahu militan itu, militer diambil dari kata militan. Nah, kita tahu seorang militer itu pasti dia militansi. Militansi itu adalah orang yang sangat bersemangat, penuh gairah, berdedikasi, dan tidak mengenal kata menyerah. Ini militan. Di dalam kita mengiring akan Tuhan pun, kita lihat gitu, diperlukan kata militan ini. Artinya, kita senantiasa memiliki semangat, penuh semangat, penuh gairah, berdedikasi, dan tidak mengenal kata menyerah. Jadi dua hal ini yang kita perhatikan, baik fanatik maupun militan itu diperlukan. Khususnya bagi kita, orang percaya, orang Kristen juga perlu gitu. Menjadi fanatik, tapi tentunya kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang mengenal Tuhan, kita menjalankan fanatik maupun militansi kita mengiringkan Tuhan, landasannya itu landasan kasih. Ini yang perlu kita ingat. Menjadi fanatik, menjadi militan dalam mengiringkan Tuhan, landasannya itu landasan kasih. Kasih terhadap siapa? Pertama, kasih terhadap Tuhan, dan juga kasih terhadap sesama manusia. Itu yang oleh firman Tuhan sendiri mengajar kita bahwa itu adalah hukum yang utama dan yang terutama. Mari saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Matius pasalnya ke-22. Matius pasalnya ke-22, ayatnya yang ke-34, ayat 34 sampai ayatnya ke-40 saja ya. Kita lihat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kita lihat, kalau kita menjadi fanatis dan menjadi militan dalam mengiring akan Tuhan, itu ada dasarnya gitu. Itu dasarnya itu kasih terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Bicara kasih tentunya, kita tidak sekedar saja keluar dari mulut ini, tapi kasih itu perlu kita implementasikan, membantu sesama kita dengan apa yang kita bisa bantu tentunya. Mendoakan sesama kita dengan tidak melihat latar belakang orang itu sendiri. Itulah kasih, sebab di sini dikatakan tadi di ayatnya ke 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak disebut situ hanya kasih terhadap segolongan kita sendiri gitu. Tidak, terhadap sesama manusia itu sendiri, siapapun. Nah, ayat 40 berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kita lihat di sini, perlu, silakan, mau menjadi fanatisme itu baik. Artinya berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran agama itu sendiri, khususnya bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, memang harus berpegang teguh kepada ajaran Yesus itu sendiri. Itulah fanatisme kita sebagai orang Kristen. Nah, militansinya kita adalah senantiasa bergairah, bersemangat, gitu, berdedikasi tinggi, tidak mengenal
menyerah dalam situasi apapun. Saya katakan militansi itu betul-betul memiliki semangat yang tinggi, berdedikasi penuh, kemudian tidak menyerah. Nah, hal-hal ini kita perlukan. Jadi kita tidak menjadi militan kalau dalam keadaan senang saja. Kita tidak menjadi militan atau kita mau jadi militan kalau sehat saja, atau karena situasi kondisi alam misalnya, kalau hujan kita tidak jadi militan. Kalau situasinya mendung, kita pikir-pikir dulu apakah kita mau datang beribadah atau tidak. Nah, walaupun juga mungkin seperti sekarang kita beribadah lewat online, tapi juga banyak yang mempengaruhi kita untuk kita tinggalkan beribadah online itu. Nah, tapi orang yang militan dalam mengikuti akan Tuhan, yaitu betul-betul sangat bersemangat, memiliki gairah, berdedikasi, dan tidak mengenal kata menyerah. Puji Tuhan. Nah, saya tinggalkan dulu arti daripada fanatik itu karena kita sudah cukup paham apa yang saya sudah jelaskan tentang arti fanatik tersebut. Tapi setelah kita kuat dengan pelajaran-pelajaran firman Allah itu sendiri, maka yang diperlukan langkah selanjutnya apa? Harus menjadi militan, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab juga tidak berarti kalau kita mengenal akan firman Tuhan, kita teguh berpegang firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, ya itu juga tidak menjadi militan. Itu sebabnya fanatik dan militan itu dalam mengikutkan Tuhan sama seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Ya, harus teguh, memiliki iman, meyakini akan firman Allah. Tapi di satu pihak pun dia harus melakukan firman Tuhan. Jadi sama seperti dua sisi mata uang tuh, yang tidak bisa yang satu dengan yang lain tuh tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu sebabnya setelah kita meyakini akan firman Tuhan, maka kita perlu lakukan. Dan kita boleh melihat di dalam Alkitab contoh-contoh orang yang militan. Tuhan memakai orang itu menjadi militan itu bukan karena latar belakang pendidikannya saja, bukan karena status sosialnya saja, tapi Tuhan mau pakai orang-orang menjadi militan yang betul-betul mau mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan mau menjalankan tentunya segala perintah-perintah yang telah disampaikan kepada saudara saya, yaitu lewat firman-Nya. Puji Tuhan. Nah, saya mengambil beberapa contoh dalam Alkitab. Misalnya seperti Daud. Daud ini sangat militan di dalam mengiring akan Tuhan. Sejak dari mudanya dia sudah menjadi militan dalam mengiring akan Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Daud sebagai raja menggantikan Saul dari antara saudara-saudaranya yang 8 orang itu semuanya? Daud justru yang dipilih karena betul-betul sebetulnya dia sudah memang menjadi militan sejak dia masih kecil, sejak dia masih menjadi gembala untuk beberapa ekor kambing domba dari ayahnya. Nah, tentunya dia juga menjadi militan karena dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Daud itu menghadapi Goliat gitu. Itu kan kalau diukur dengan kacamata manusia, itu kekuatannya antara langit dan bumi. Yang satu begitu kecil, tidak punya pengalaman berperang, sedangkan yang satu itu sudah sejak mudanya dia sudah menjadi prajurit, badannya besar, dilengkapi dengan senjata yang ampuh gitu. Tapi bagi Daud itu menjadi militan itu bukan persoalan misalnya senjata apa yang dia pegang. Karena kalau kita lihat misalnya seperti di pertama Samuel pasal 17, ini sebetulnya menarik sekali ya. 1 Samuel pasal yang ke-17. Apa sih yang disampaikan oleh Daud di dalam ayatnya yang ke-17 kita lihat. 1 Samuel 17 ayatnya ke-32.
Itu Daud waktu menghadapi Goliat, dia berkata apa? Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena si Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Daud itu, kita lihat, dia pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin itu, Daud ini bukan seorang tentara yang ada di dalam pasukan bangsa Israel. Dia kan cuma datang untuk menyuguhi kakak-kakaknya, membawa beberapa makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Dia tadinya cuma melihat-lihat gitu. Tapi kemudian apa yang dilihat? Karena ejekan daripada Goliat itu seakan-akan merendahkan nama Tuhan. Itu dasarnya. Nah, kita lihat Daud kemudian berkata kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Sangat militan gitu. Kemudian kalau kita lompat ke ayatnya 45, apa yang disampaikan oleh Daud? Apakah dengan kekuatannya? Tidak. Tetapi ayat 45 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dengan lembing dan lembing.'" Saya ulangi ayat 45, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Lihat gitu, militansinya daripada Daud itu karena melihat, menantang, yang ditantang itu bukan bangsa Israelnya sendiri, tapi nama Tuhan itu yang mau dibela oleh Daud. Militansinya itu terhadap Tuhan, bukan terhadap pasukan bangsa Israel itu. Itu militansinya itu karena Daud tidak mau bahwa Allah bangsa Israel itu kemudian ditantang atau dihina oleh Goliat itu sendiri. Itu satu hal yang kita lihat. Hal lain lagi yang kita bisa lihat, orang-orang yang sangat militan dalam mengiring akan Tuhan. Misalnya saja kita tahu Daniel. Daniel di dalam Daniel pasal 6 itu jelas sekali di sana bahwa Daniel ini adalah orang yang sangat dipercayai oleh Raja Darius. Nah, kita tahu Raja Darius ini memiliki wakil-wakil raja sebanyak 120 orang di kerajaan Media Persia waktu itu. Dan 120 orang wakil raja ini harus memberikan laporan kepada tiga petinggi raja, yaitu ada 3 orang, dan dari 3 petinggi raja itu yang paling dipercaya oleh raja, yang lebih tinggi dari 3 orang ini adalah Daniel. Jadi Daniel boleh dikatakan sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Raja Darius pada waktu itu. Dan kita tahu Daniel ini begitu militan di dalam mengiring akan Tuhan. Sekalipun dia ada di kerajaan Media Persia yang tidak seiman dengan Daniel. Nah, itu sebabnya sekalipun begitu, Daniel ini betul-betul diprotek oleh Allah. Karena dia memperjuangkan nama Tuhan, dia memperjuangkan akan keimanannya, keteguhan imannya, sangat militan dalam mengiring akan Tuhan. Nah, oleh karena dia dipercaya sepenuhnya oleh Raja Darius pada waktu itu, sehingga orang-orang tentunya apalagi tahu bahwa Daniel itu adalah orang buangan, bukan orang asli kerajaan Media Persia. Tapi kok dipakai oleh Raja Darius sebagai orang yang sangat dipercaya. Nah, untuk itu makanya para pejabat-pejabat dari kerajaan Media Persia pada waktu itu mencari alasan apa supaya untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka tidak bisa mendapatkan satu alasan, karena Daniel menjalankan tugas-tugasnya betul-betul sangat jujur, sehingga tidak ada yang dapat dipersalahkan dari pekerjaannya Daniel. Nah, orang-orang ini kemudian datang kepada Raja Darius, mengatakan bahwa, "Raja,
coba buat deh satu ketentuan bahwa semua orang di kerajaan Media Persia itu harus menyembah kepada raja. Tidak ada orang yang tidak boleh menyembah kepada raja. Oh, Raja Darius tentunya sangat senang kalau dia itu disembah. Jadi dia seakan-akan dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan Media Persia pada waktu itu. Nah, hal ini tentunya menjadi satu alasan bagi para petinggi-petinggi yang ada di kerajaan itu untuk menyalahkan akan Daniel. Nah, pada waktu itu kemudian diberitahukanlah bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang setelah mendengarkan akan titah raja bahwa semua orang harus menyembah kepada raja. Dan kalau dalam 30 hari kemudian setelah diberitakan akan berita kepada masyarakat, kepada rakyat di kerajaan pada waktu itu, lantas ada yang menyembah kepada Allah lain selain daripada Raja Darius, maka dia akan dibuang di gua singa. Apakah Daniel pada waktu itu setelah mendengar itu kemudian dia menjadi khawatir, menjadi takut, kemudian tidak lagi menjadi militan dalam mengiringkan Tuhan? Ternyata tidak. Pada waktu Daniel mendengar akan perintah pada waktu itu, di mana kalau raja mengeluarkan satu titah, satu perintah, itu tidak bisa dibatalkan. Sekalipun raja sendiri tidak bisa lagi membatalkan perintah itu. Raja sekalipun, karena raja itu punya cincin yang menjadi meterai gitu, dari keputusan raja itu sendiri. Jadi tidak bisa dibatalkan. Nah, Daniel waktu mendengar itu justru dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang pejabat-pejabat di kerajaan Media Persia pada waktu itu tahu bahwa Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, tertangkap basahlah Daniel bahwa dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Alasan itulah yang membuat misalnya Daniel harus dimasukkan dalam gua singa. Walaupun pada waktu itu Raja Darius begitu susah, karena dia tahu ini Daniel orang yang setia kepada dia. Tapi karena raja sendiri nggak bisa membatalkan, maka tidak jalan lain selain Daniel harus dimasukkan dalam gua singa. Singa-singa yang tidak diberi makan, yang sangat lapar. Di dalam gua itu, karena Alkitab mengatakan singa-singa, berarti bukan cuma satu ekor singa di situ. Dan tidak diberi makan sebelumnya. Lantas dimasukin ke dalam situ. Pertanyaannya, yang kita tahu semua jawabannya, apakah Daniel kemudian dimakan oleh singa-singa yang lapar itu? Kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Oleh karena militansinya Daniel mengiring akan Tuhan, Tuhan bela. Sehingga Tuhan mengatuk akan mulut-mulut singa itu. Oh, luar biasa saudara-saudara. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke Daniel pasal 6, ayatnya yang ke-23. Daniel pasal 6, ayat 23. Kita lihat sana. Nah, Daniel pasal ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Perhatikan kalau di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa Raja kemudian karena dengan susahnya, kemudian dia datang di dekat gua itu dan bertanya, apakah Daniel itu masih ada? Masih hidup? Apakah Allahnya Daniel itu yang Daniel sembah itu sanggup melepaskan Daniel dari singa-singa itu? Nah, jawabannya seperti yang kita lihat di dalam ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lihat gitu. Yang kita tahu ceritanya selanjutnya, justru
orang-orang yang menghasut Daniel. Mereka dilemparkan, bukan hanya mereka, tapi istri dan anak-anak mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Dan dari ayat-ayat seterusnya kalau kita baca, belum sampai di bawah sudah diterkam oleh singa-singa yang lapar itu. Kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap orang yang begitu memegang keyakinannya gitu. Begitu fanatik dengan ajaran, dengan pelajaran-pelajaran daripada firman Allah itu sendiri. Dibela oleh Tuhan. Begitu militan, dibela oleh Tuhan. Satu hal yang di luar jangkauan pikiran manusia, tapi Tuhan sanggup melakukan. Orang-orang yang begitu teguh memegang akan firman Tuhan dan sangat berdedikasi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, begitu juga dengan teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal yang ketiga sana, jelas sekali juga dikatakan, Daniel pasal yang ketiga, di mana pada waktu itu pun Raja Nebukadnezar itu kemudian membuat satu patung. Dan itu semua setelah patung itu ada, dikatakan begitu rakyat kerajaan Medi Persia pada waktu itu juga mendengarkan bunyi-bunyian ya alat-alat musik pada waktu itu yang ada, semua harus menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, tidak terkecuali. Termasuk juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di sana kalau kita lihat di dalam ayatnya ke-18 dari Daniel pasal yang ketiga ayat 18, ini kan orang-orang, para pejabat-pejabat juga yang ada di sekitar istana ya raja itu tuh tentunya menyampaikan juga sama seperti Daniel menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ketiga orang buangan yang Sadrak, Mesak, Abednego tidak patuh terhadap perintah raja. Mereka tidak menyembah kepada raja. Dan tentunya raja menjadi sangat marah di ayat-ayat sebelumnya. Sangat marah. Nah, tapi apa yang kita lihat ayat-ayat sebelumnya, raja panggil Sadrak, Mesak, menanyakan, apakah kamu benar tidak menyembah kepada patung yang dia buat itu? Dan raja menawarkan, kalau saat ini kamu menyembah patung raja, maka kamu akan bebas. Tapi apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mengatakan, bahkan kita bisa baca mulai dari ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat, ini api sudah dipersiapkan. Bahkan panasnya sudah ditingkatkan sampai 7 kali. Sudah ada di depan mata. Kalau tidak mau menyembahkan patung raja, ini tinggal dilemparkan aja. Tawaran masih dikira mau menyembah atau tidak. Tapi begitu militannya akan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mereka apa yang mereka katakan? Sekalipun kalau Tuhan yang mereka puja, kalau Tuhan mau, kira-kira dapat diartikan seperti itu ya. Kalau Tuhan mau melepaskan kami, Tuhan sanggup melepaskan. Kalaupun Tuhan nggak mau melepaskan, mereka berpikir begini, kalaupun kami harus dibuang di dapur api dan mati, tapi jiwa kami selamat. Itu yang ada di dalam benak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka berpikir, untuk apa mau nyembah patung daripada jiwa binasa ini? Nah, tentunya Raja Nebukadnezar pada waktu itu begitu marahnya minta ampun, sehingga mereka dilemparkan di dalam api yang dipanaskan 7 kali. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa waktu mereka dilemparkan dapur api, orang yang melemparkan saja itu begitu panasnya itu mati, apalagi yang sudah dilemparkan ke dalam dapur api itu.
Tapi menarik saudara-saudara, kalau kemudian kita membaca di ayatnya kita lompat saja di ayatnya ke-24, atau kita baca mulai ayatnya ke-23. Tetapi ketika ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar yang raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Perhatikan saudara, mereka dilemparkan dapur api, diikat. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, semua barang-barangnya juga dimasukkan dalam dapur api itu. Tapi begitu militannya mereka mengiring akan Tuhan, sekalipun sudah diperhadapkan dengan kematian, saudara-saudara, tapi mereka tidak akan undur. Mereka tetap menjadi militan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat di sini. Apakah Tuhan diam? Tidak. Atau apakah sebelumnya kemudian Tuhan berkata kepada Daniel, Sadrak, Mesak, "Kamu tidak usah takut. Nanti kalau kamu dilemparkan ke api, saya akan bela." Tidak. Sebelumnya juga tidak ada. Tapi iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego itu yang berbicara bahwa Tuhan pasti bela mereka. Iman mereka juga mengatakan, kalaupun kami mati, ya jiwa kami selamat. Jadi, untuk apa harus menyembah patung kalau mereka kemudian akhirnya harus binasa? Nah, kita kadang-kadang kan kita lihat, memang menjadi militan itu, masuk ke dalam satu area peperangan itu, seringkali kan juga kita tidak tahu kan situasinya itu di dalam itu seperti apa. Dan yang masuk dalam peperangan itu memang cuma ada 2. Bisa pulang hidup atau pulang tinggal nama. Tapi bagi Sadrak, Mesak, Abednego, bagi mereka itu bukan menjadi persoalan. Tapi kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Raja sendiri kaget melihat, kok yang dibuang di dalam dapur api 3 orang, sekarang ada 4 orang, dan bisa berjalan bebas. Dan yang satu itu seperti anak dewa. Nah, ini kita tahu bahwa siapakah yang satu itu? Bukankah itu Yesus yang memelihara akan Sadrak, Mesak, Abednego? Yang akhirnya kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi mereka. Bahkan mereka begitu keluar dari dapur api, satu helai rambut pun tidak terbakar. Bahkan bau asap pun, bau kebakaran pun juga tidak ada melekat dalam diri mereka. Ya itulah, saudara, bagaimana kita juga, ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua. Kadang-kala kita mungkin berhadapkan dengan sesuatu yang betul-betul di luar kemampuan kita sebagai manusia. Persoalan mungkin yang di luar kemampuan kita. Apakah kemudian kita menjadi lemah, padahal kita sudah mengiring Tuhan begitu lama? Ada banyak saat-saat juga kita menjadi militan dalam mengiringkan Tuhan. Apakah kita harus menjadi lemah oleh karena persoalan itu? Kita sudah melihat contoh Daniel. Kita melihat bagaimana contoh Daud, melihat contoh Daniel dan Sadrak diperhadapkan satu kondisi yang cuma ada 2, yaitu hidup atau mati. Tapi mereka tetap militan dalam mengiring akan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajak saudara dan saya dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Kita lihat bagaimana seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayatnya keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita perhatikan gitu. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya. Kalau kita lihat kan,
Ya, contohnya yang dengan mudah kita bisa lihat dengan kacamata jasmani kita ini. Tentara itu kan juga disebut prajurit kan. Nah, apakah mereka tidak dijamin oleh negara? Dijamin dong. Itu sebabnya sama dengan kehidupan kita juga. Kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan. Bahkan harus kita sadari kalau saat ini kita masih ada, kita dalam keadaan tubuh yang sehat, kita dipenuhi segala kebutuhan kita, setidaknya standar kehidupan kita terpenuhi sampai saat ini. Bukankah itu merupakan jaminan? Dan jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara saya. Kalau hanya masalah jasmani ini kan sudah jelas. Firman Tuhan Filipi pasal 4:19 kan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu jaminan. Jadi tidak perlu lagi dipusingkan. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak hanya duduk saja. Maksudnya jadi militan itu dalam kondisi apapun kita menjalani aktivitas kita sehari-hari berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah kita menjadi militan. Kemudian juga kita tetap ingat, kita selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan sesungguhnya. Dalam kondisi apapun, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Itulah menjadi militan. Itu sebabnya ayatnya mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oh, puji Tuhan. Jadi betapa Tuhan menjamin kok. Satu hal lagi yang kita bisa lihat, misalnya hal-hal yang betul-betul militannya, seperti Elia. Nah, kita tahu kan ceritanya Elia. Elia itu diperhadapkan ke Raja Ahab pada waktu di mana Ahab memerintah bangsa Israel pada waktu itu yang sudah membelakangi Tuhan. Sehingga Ahab itu menjadi penyembah berhala. Nah, untuk itu kemudian makanya Tuhan hukum satunya bangsa ini dengan kekeringan yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Dan Tuhan utus Elia pada waktu itu supaya bangsa Israel ini bisa kembali datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan utus Elia itu bukan begitu saja kan, kita tahu di masa kekeringan pada waktu itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari Tuhan taruh dulu Elia, dipersiapkan dulu. Sebagai prajurit kan harus dipersiapkan gitu. Tentara kan itu tidak bisa maju dalam peperangan kalau tidak dipersiapkan, tidak dilatih dulu. Begitu juga dengan Elia. Begitu juga dengan kehidupan saudara saya. Kita semua dipersiapkan dulu untuk menjadi prajurit seperti Elia, untuk maju menghadap akan nabi-nabi Baal yang begitu banyak, dan juga Ahab yang sudah lama mencari-cari Elia untuk dibunuh, karena Ahab tahu ini akibat daripada doa Elia sehingga terjadi kekeringan di Israel pada waktu itu yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Nah, Tuhan mempersiapkan Elia itu, Tuhan taruh dia di Sungai Kerit gitu. Dia berdiam di tepi Sungai Kerit itu, di mana dia minum dari sungai yang ada di Sungai Kerit itu, dan burung-burung gagak tiap pagi dan sore membawa roti dan daging sebagai jaminan daripada makanan yang ada, makanan untuk Nabi Elia. Kita lihat gitu. Ini juga satu pelajaran bagi kita semua. Dalam situasi apapun dunia ini, seorang orang yang militan mengiringkan Tuhan, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan jaga. Kenyataannya juga Sungai Kerit itu akhirnya kering juga. Apakah Tuhan kemudian membiarkan? Ternyata Tuhan masih proses lagi terus Elia. Tuhan bawa dia di Sarfat, ketemu dengan janda Sarfat yang sedang mencari kayu bakar. Untuk apa? Hanya untuk menghabiskan sedikit tepung dan minyak yang ada persediaan di mereka dari seorang janda dengan seorang anaknya itu. Kemudian kalau mereka kemudian sudah masak itu sedikit tepung dan minyak itu, habis mereka akan mati. Bagaimana Tuhan juga memelihara janda Sarfat ini dan anaknya, dan khususnya Elia. Tuhan kirim Elia ke janda Sarfat itu. Apa yang kita tahu? Bahwa Elia diberi makan lewat janda Sarfat itu, tapi janda Sarfat yang berkekurangan itu diberkati oleh Tuhan.
Sehingga yang kita tahu ceritanya itu, bahwa Elia bilang bikinkan dia dulu roti dari sisa tepung yang ada dan minyak yang ada itu, yang seharusnya merupakan makanan terakhir dari janda Sarfat dan anaknya itu. Tapi janda itu juga taat karena ya itulah kuasa Tuhan yang diberikan kepada janda itu, supaya dia juga paham, dia juga tahu bahwa ini sesungguhnya ini adalah Elia ini adalah nabi, seorang nabi dibuatkan. Nah, yang kita tahu ceritanya, sehingga tepung itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah habis sampai turun hujan di Israel pada waktu itu. Betapa luar biasa. Yang kita tahu, dengan Tuhan sudah melatih Elia pada waktu itu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia menghadapi nabi-nabi Baal itu sendiri, yang akhirnya ya kita tahu semua ceritanya. Kemudian kuasa Tuhan turun terhadap Elia dan akhirnya semua nabi-nabi Baal itu dimusnahkan oleh Elia. Dan akhirnya di situ baru Elia minta supaya Tuhan turunkan hujan. Karena memang sama seperti apa yang disampaikan oleh Elia terhadap Ahab pada waktu sebelumnya, bahwa dia akan berdoa tidak akan turun hujan, dan memang betul-betul tidak akan turun hujan dan mengalami kekeringan bahkan kelaparan. Tapi pada saat juga Elia berdoa turun hujan, maka turun hujan itu. Oleh karena militansinya Elia pada waktu itu. Elia kan bisa saja berkata, enggak deh, mesti menghadap nabi-nabi Baal itu. Dari 850 nabi-nabi Baal itu menghadapi juga Ahab yang memang sudah lama mencari-cari Elia. Tapi Tuhan pakai Elia, sehingga Elia pun menjadi militan dalam hal itu. Jadi kita bisa lihat sini bahwa memang diperlukan menjadi militan dalam miring akan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kita tahu sekarang, kalau sekarang kita bukan berjuang, bukan jadi militan untuk menjadi melawan atau berperang secara jasmani. Tidak. Ini beda. Kalau misalnya tentara itu, ya memang dia dilatih untuk supaya menghadapi musuh secara fisik. Tapi militansi secara rohani itu kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya ke-12. Efesus pasal 6 ayatnya ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah di sini bukan pemerintah-pemerintah secara fisik. Pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini, roh-roh jahat yang ada di udara ini. Nah, inilah perjuangan kita. Makanya perlu sekali kita menjadi militan. Tapi sebelumnya tentunya perlu sekali kita menguasai akan kebenaran firman Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan sebagaimana kita lihat Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Elia, itu kemudian roh Allah yang memenuhi kehidupan mereka, roh Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga dengan saudara saya. Jadi yang kita perlukan sekarang bukan senjata secara fisik, tentunya kita tahu semuanya itu. Tapi yang kita perlukan adalah firman dan roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dan untuk kita terus memahami akan kebenaran firman Tuhan, di mana seringkali firman Tuhan itu kadangkala memang bertentangan dengan keinginan hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kenapa saya ingin mengangkat kata militan itu. Artinya apa? Kita betul-betul patuh, taat kepada firman Allah itu sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan atau jalan pikiran kita sini. Sama seperti seorang prajurit, seorang tentara di dalam dunia ini. Itu kan dia walaupun ada keinginannya untuk melakukan hal yang lain, tapi perintah komandannya itu yang dia harus jalankan. Jadi kalau nggak salah ya,
Kalau nggak salah kan ada istilah Sabta Marga. Itu menjadi pegangan kuat gitu. Tidak bisa diabaikan. Demikian pun dengan kita. Itu militansinya itu juga, dengan kata lain, kita perlu menanggalkan segala pikiran-pikiran kita yang tidak berdasarkan firman Tuhan, keinginan kita yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Maka kita perlu dipersenjatai dengan firman dan Roh Allah. Nah, perjuangan kita yaitu bukan melawan, tapi karena apa? Kuasa-kuasa roh-roh yang jahat ini apa? Selalu berusaha mempengaruhi manusia itu lewat apa? Lewat hati dan pikiran manusia itu sendiri. Itu bagaimana cara kuasa kegelapan itu mempengaruhi manusia itu, yaitu lewat hati dan pikiran dan perasaan manusia itu sendiri. Karena ya contohnya misalnya yang kita lihat, apa sih di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya ketiga, manusia itu jatuh, Adam dan Hawa itu jatuh dari mana? Karena pikirannya gitu, dikuasai oleh iblis itu sendiri. Dikuasai oleh iblis. Jadi iblis itu pintar. Yang dikuasai dulu apa? Pikiran manusia itu sendiri. Nah, itu sebabnya kalau kita menjadi militan, maka kita berpedoman kepada firman Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya sebagai ayat-ayat penutup, mari kita lihat di dalam, tetap masih dalam Efesus pasal 6, tapi kita lihat ayatnya ke-13 dan ayatnya ke-14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan ayat ini. Di awal dikatakan sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa? Firman dan Roh Tuhan. Karena itulah senjata yang paling kuat menghadapi roh-roh jahat ada di udara. 14. Jadi berdirilah tegap, kuat, bersemangat, tetap, berikatkan kebenaran, menjalani hidup ini berdasarkan kebenaran firman dan berbaju sirakan keadilan. Adil terhadap Tuhan, juga terhadap sesama kita. Adil terhadap Tuhan. Tuhan sudah bela, Tuhan sudah berkati kita. Maka kita harus berlaku adil, yaitu terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai manusia. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu lagi yang kita bisa lihat dalam Pertama Korintus pasalnya ke-16. Pertama Korintus pasalnya ke-16, ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau bilang berjaga-jagalah, seorang prajurit kan kapan saja diminta untuk berperang, dia selalu siap siaga. Bukan berarti misalnya nanti sudah peperangan sudah mulai lantas baru mempersiapkan diri. Enggak, ini berjaga-jagalah, berdirilah dan teguh dalam iman. Jadi siap siaga kapan saja. Karena serangan musuh itu, kalau peperangan dunia, misalnya bangsa dengan bangsa, itu juga ada aturan-aturannya. Tidak begitu saja kaget-kaget sudah menyerang. Enggak, ada aturan-aturannya yang diatur oleh PBB misalnya. Tapi peperangan rohani ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi dan kondisi. Itu sebabnya tadi kita sudah lihat, harus diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di situ dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman dan Roh Tuhan. Kemudian sudah begitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti apa? Firman itu harus selalu ada, dan Roh Tuhan itu harus selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam 1 Korintus pasalnya, atau mundur satu pasal, yaitu ayatnya pasalnya ke-15, ayatnya yang terakhir, ayat terakhir itu 58 dari 1 Korintus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, kita menjadi militan dalam mengiring akan Tuhan, dan kita tetap teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam situasi apapun, kita tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi, karena justru dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, justru kekuatan Allah bekerja di dalamnya. Sebagaimana Rasul Paulus sendiri katakan, di saat aku lemah, maka aku kuat. Justru kelemahan itu seringkali datang, tapi justru karena kita ingat lagi kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memperbarui kekuatan saudara saya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita akhiri ibadah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang heran dan ajaib, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Engkau Allah juga yang memelihara kehidupan kami. Kami terus bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami yang berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau terus tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, supaya kami tetap teguh beriman kepada Engkau Tuhan, dan kami diperlengkapi Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman dan roh Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati kami, dan Engkau senantiasa bangkitkan semangat kami dalam kami bersekutu, beribadah, serta melayani Tuhan. Sebab sebagaimana Engkau berfirman, sesungguhnya tidak sia-sia kami beribadah melayani Tuhan. Kami akan menikmati semua janji dan berkat Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami akan hidup kekal di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau, berkatilah akan kami kaum pria Tuhan bersama keluarga kami masing-masing, juga dengan kesehatan yang sempurna daripada Engkau, dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kami semua. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.